Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat dan mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Makkah dan memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Cerita hidupnya penuh dengan ketabahan, kesetiaan, dan keikhlasan. Pada masa muda, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan pribadi yang jujur. Ketika beliau memeluk Islam, Sayyidina Abu Bakar menjadi salah satu sahabat pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar memiliki sifat kepedulian sosial yang tinggi. Saat beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau memimpin umat dengan adil dan bijaksana. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Bakar memimpin perang melawan pemberontakan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat setelah kewafatan sang Nabi. Ketabahan Sayyidina Abu Bakar juga tercermin dalam peristiwa penaklukan wilayah yang luas selama masa kepemimpinannya. Meskipun singkat, kepemimpinan Abu Bakar memberikan landasan kuat untuk kemajuan awal Islam. Keberanian dan kesetiaan Abu Bakar kepada Nabi dan Islam membuatnya dihormati oleh umat Muslim. Meski hidupnya penuh dengan ujian, Sayyidina Abu Bakar tetap teguh dalam imannya dan memberikan kontribusi besar dalam pembentukan awal umat Islam. Hijrahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, yang kemudian menjadi awal dari penanggalan Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk hijrah, beliau meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menemaninya dalam perjalanan tersebut. Sayyidina Abu Bakar dengan segera menyetujui tanpa ragu-ragu. Mereka berdua merencanakan hijrah secara rahasia, mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berusaha mencegahnya. Pada malam hijrah, Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar mulai berangkat mengarah ke Gua Thawr di luar Makkah. Di sana, mereka bersembunyi selama beberapa hari, menunggu situasi tenang untuk melanjutkan perjalanan. Sayyidina Abu Bakar dengan bijaksana mengatur agar anak perempuannya menemani mereka untuk mengantarkan makanan selama beberapa hari. Para pembesar Quraisy menawarkan hadiah besar kepada siapa saja yang bisa menangkap mereka. Tetapi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar berhasil lolos dari pengejaran berkat bantuan tentara Allah berupa laba-laba yang membuat sarang lebat dan burung yang bertelur di depan pintu gua sehingga tempat persembunyian mereka tidak terdeteksi. Perjalanan mereka penuh dengan ketegangan dan ujian, namun kepercayaan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi dan keimanan yang teguh memandu langkahnya. Setelah beberapa hari di Gua Thawr, Abu Bakar dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah. Kedatangan mereka di Madinah disambut dengan sukacita dan meriah oleh penduduk setempat yang telah menantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Hijrah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam dan menjadi awal dari sistem Hijriah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki peran penting dalam mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan malam yang luar biasa dari Makkah ke Baitul Maqdis dan perjalanan ke langit. Ketika Nabi Muhammad menceritakan pengalamannya kepada orang-orang, beberapa dari mereka tidak dapat menerima cerita ini, menganggapnya suatu hal yang sulit dipercayai. Namun, Sayyidina Abu Bakar dengan tegas dan tanpa ragu percaya pada Nabi Muhammad. Ketika ditanya oleh orang-orang tentang kebenaran cerita Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar dengan tegas berkata bahwa jika Rasulullah SAW telah menyampaikannya, maka itu adalah kebenaran. Dikarenakan keyakinannya yang kuat, Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang berarti orang yang benar. Keberanian dan keyakinan Sayyidina Abu Bakar dalam mempertahankan Nabi Muhammad dalam menghadapi keraguan masyarakat menjadi landasan kokoh bagi keimanan umat Islam. Kepercayaan Sayyidina Abu Bakar mencerminkan tingginya kesetiaan dan kedalaman pengertian terhadap kebenaran risalah kenabian. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, hubungan antara Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad semakin menguat. Sayyidina Abu Bakar terus mendukung Nabi dalam semua aspek kehidupan dan memainkan peran kunci dalam berbagai peristiwa sejarah Islam.
termasuk saat Nabi wafat dan Sayyidina Abu Bakar kemudian menjadi khalifah pertama umat Islam. Terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi setelah wafatnya sang Nabi. Saat Nabi Muhammad meninggal, umat Islam dihadapkan pada tugas untuk memilih pemimpin baru. Para sahabat berkumpul di tempat yang dikenal sebagai Saqifah Banu Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi khalifah. Di antara para sahabat yang hadir, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan dukungan awal kepada Sayyidina Abu Bakar dan menyatakan kepatuhannya kepadanya. Setelah beberapa diskusi dan perdebatan, para sahabat setuju untuk memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Beliau terpilih secara musyawarah dan diberi gelar Khalifatur Rasulillah. Keputusan ini diambil dengan cepat dan disertai dengan sumpah setia dari banyak sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kepemimpinannya dimulai dengan khutbah yang terkenal, di mana beliau menyatakan bahwa jika ia melakukan yang benar, mereka harus mendukungnya. Tetapi jika ia menyimpang dari jalan yang benar, mereka harus memperingatkannya. Sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam dengan adil, bijaksana, dan tegas. Ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyebaran agama Islam dan pengelolaan negara yang berkembang. Kepemimpinan Abu Bakar membentuk dasar bagi masa kekhalifahan yang sukses dan menjadi landasan bagi kemajuan Islam.